Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Ayunda, NIM 19059181 dari jurusan Manajemen S1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Peramalan Bisnis. Langsung saja kita kepada soalnya. Baiklah, untuk soal kasus pertama, di sini ada tabel penjualan meja kerja kantor Everly Brother Furniture pada tahun 2020-2021. Di sini ada 2 tahun dan ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana pola data di atas dan mengapa. Yang kedua yaitu untuk meramalkan penjualan bulan November tahun 2021, di antara 6 metode di bawah ini, pilih 4 metode yang dianggap paling tepat untuk diterapkan. Di sini ada yang pertama itu metode naif, dan yang kedua itu metode simple average. Yang ketiga itu metode moving average selama 3 bulan. Yang keempat itu ada metode weight moving average selama 3 bulan juga dengan bobot 1, 2, 3. Yang keempat itu ada metode exponential smoothing dengan alfa 0,4 dan diramalkan penjualan dari Januari 2020 adalah 278. Yang keenam ada metode double exponential smoothing dengan alfa 0,5 dan beta 0,4, di mana ramalan penjualan Januari tahun 2020 adalah 278 dan tren Januari 2020 adalah 1. Dan yang terakhir ada metode trend projection. Di sini ramalan tersebut dipilih 4 metode, dan dari 4 metode tersebut kita pilih dari metode mana yang paling tepat digunakan. Soal yang ketiga, berapakah nilai MAD, MSE, dan MAP untuk keempat metode tersebut? Dan yang terakhir, soal nomor 4 dari kasus pertama, yaitu di antara ketiga metode di atas, mana yang dianggap paling baik untuk meramalkan penjualan meja kantor bagi Everly Brothers dan mengapa? Baiklah, selanjutnya kita langsung saja membahas secara langsung melalui Excel. Baik, di sini saya sudah mempunyai tabel dari metode naif dan juga data-data dari penjualan dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2021. Baik, untuk memperoleh jawaban dari soal kasus pertama dari metode naif tersebut, yaitu kita menentukan pola datanya seperti apa. Jadi maka dari itu kita harus membuat grafik dari data tersebut. Baik, untuk membuat grafiknya kita harus memblok dari aktual sales-nya dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Selanjutnya kita pindahkan ke bentuk grafik dan kita pilih grafik seperti apa yang akan kita inginkan.
Baik, untuk judulnya kita ganti menggunakan sesuai dengan soal yang dikasih, yaitu baik. Dari tabel data yang sudah kita buat tersebut, dapat kita lihat data tersebut tidak mengalami kenaikan, akan tetapi dari tahun ke tahun itu grafiknya menurun dan tidak stabil. Data dari pola ini disebut dengan pola musiman dengan ciri-ciri datanya itu berfluktuasi secara periodik dalam kurun waktu tertentu, yaitu kalau untuk data ini dalam bulan. Maka dari itu ini disebut data fluktuasi. Baik, selanjutnya kita cari peramalan data di bulan November untuk tahun 2021. Baik, untuk metode yang pertama saya gunakan yaitu metode naif. Oke. Baik, selanjutnya yang kita lakukan yaitu menyalin tabel data yang telah kita buat di atas. Kita copy. Dan kita pindahkan ke bawah. Baik, di sini kita tambahkan peramalan bulan November tahun 2021. Baik, selanjutnya di sampingnya kita langsung buat tabel untuk forecast-nya. Baik, untuk kolom pertama kita beri nama forecasting.
besarkan kolomnya. Untuk kolom kedua, kita beri nama error. Untuk kolom ketiga, kita beri nama absolute error. Kita besarkan kolomnya. Untuk kolom keempat, kita beri nama squared error. Kita besarkan kolomnya. Dan untuk kolom terakhir, kita beri nama percentage error. Sedikit lagi kolomnya. Baik, kita rata tengahkan. Baik, untuk konsep di metode naif ini, kita mempunyai yaitu peramalan di penjualan di bulan sebelumnya. Peramalan yang akan kita cari harus kita sambungkan dengan peramalan di bulan sebelumnya. Baik, dikarenakan di bulan Januari tidak ada datanya, kita mulai dari bulan Februari yang kita ambil dari bulan Januari datanya. Baik, untuk bulan Februari kita menggunakan rumus sama dengan kita klik di actual sales di bulan Januari. Baik, selanjutnya kita tarik ke bawah untuk dapat menentukan hasil dari bulan-bulan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya error. Di sini error kita menggunakan rumus sama dengan actual sales di bulan Februari dikurang forecast. Enter. Sama, selanjutnya kita tarik sampai ke bawah untuk mendapatkan hasil dari bulan-bulan berikutnya. Baik, selanjutnya yang kita cari yaitu absolute error. Itu sama dengan ABS dari error. Enter. Dan selanjutnya kita tarik ke bawah juga untuk mendapatkan hasil dari bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya yang kita cari yaitu squared error. Adalah nilai kuadrat dari error. Kita kuadratkan. Enter. Selanjutnya juga kita tarik sampai ke bawah untuk mendapatkan hasil dari bulan-bulan berikutnya. Dan yang terakhir adalah percentage error.
Di sini rumus yang kita gunakan adalah sama dengan absolute error dibagi dengan aktual. Tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Dan untuk data percentage error ini kita ubah dalam bentuk 2 angka di belakang koma. Persentase 2 angka di belakang koma. Baik, selanjutnya yang kita cari adalah MAD, MSE, dan MAP-nya. Kita buat dulu kolomnya. Selanjutnya kita buat MAD, MSE, MAP. Baik, untuk mencari MAD-nya, di sini kita menggunakan rumus average dan kita totalkan absolute error dari bulan Februari sampai bulan Oktober. Kita enter. Dan kita dapatkan hasil 31,19, yaitu 2 angka belakang koma, dan nanti akan kita ubah. Untuk mencari MSE dan MAP-nya, kita tinggal tarik kolom yang MAD ke samping kanan. Baik, maka kita akan mendapatkan hasil MSE dan juga hasil MAP-nya. Untuk MAD, MSE, dan MAP tersebut, kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Dan untuk MAP, itu kita ubah ke dalam bentuk persen. Baik, di sini kita sudah mendapatkan MAD, MSE, dan MAP. MAD sendiri yaitu 31,19, MSE yaitu 1288,05, dan MAP itu 12,78%. Baik, untuk lebih membersihkannya, kita rata tengahkan semuanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode simple average. Sama seperti metode sebelumnya, itu metode naif.
metode simple average untuk mencari forecastingnya kita membutuhkan data di bulan sebelumnya. Karena di bulan Januari tidak ada data yang dari bulan sebelumnya, maka kita mulai dari bulan Februari. Itu kita menggunakan rumus sama dengan kita klik di bulan aktual sales di bulan Januari. Nah, kalau untuk forecast di bulan Maret, kita menggunakan rumus sama dengan average dan kita jumlahkan data-data dari bulan Januari dan bulan Februari. Kita enter. Nah, selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya juga sama, kita menggunakan data-data dari bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu, untuk memudahkan pekerjaannya, kita akan kunci data di bulan Januari, karena data tersebut bakalan kita gunakan untuk sampai bulan Oktober selanjutnya. Kita enter. Dan selanjutnya kita tarik sampai ke bawah ke bulan peramalan bulan November. Selanjutnya kita mencari error. Itu kita gunakan rumus sama dengan aktual dikurang peramalan. Maaf, salah. Kita ulangi lagi. Aktual dikurang peramalan. Kita akan mendapatkan hasilnya min 24 dan kita tarik ke bawah. Absolute error menggunakan rumus sama dengan ABS error. Kita tarik sampai ke bawah. Square error sama dengan error kita kuadratkan kita tarik ke bawah. Dan yang terakhir itu percentage error dengan absolute error dibagi dengan aktual. Selanjutnya kita mencari MAD. Cara mencari MAD itu sama dengan average dan kita jumlahkan data absolute error dari bulan Februari sampai bulan Oktober. Kita enter.
Dan untuk mencari MSE dan MAP-nya, kita tarik ke samping. Untuk MAP sendiri, kita ubah ke dalam bentuk persen. Baik, selanjutnya kita akan mengubah semua data tersebut menjadi 2 angka di belakang koma. Baik, untuk metode simple average, kita mendapatkan MAD 20,90, MSE 658,1, dan MAP 8,70%. Baik, selanjutnya kita menggunakan metode moving average. Ini dalam 3 bulan. Selanjutnya kita akan copy data di atas seperti biasa. Lalu akan kita salin ke bawah. Dan untuk tabel forecasting-nya kita clearkan. Baik, untuk mencari moving average yang 3 bulan ini, itu konsepnya kita adalah menggunakan data 3 bulan sebelumnya. Berarti karena untuk data bulan sebelumnya, untuk bulan Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, dan kita mulai dari bulan April. Untuk bulan April, kita gunakan rumus sama dengan average, dan kita ambil dari actual sales 3 bulan sebelumnya. Terus jika kita tarik, untuk error masih sama pengerjaannya sama dengan aktual dari bulan April kita kurang dengan forecasting. Kita tarik. Untuk absolute error sama dengan ABS dari error.
Kita tarik sampai bulan Oktober. Untuk square error adalah dengan nilai kuadrat dari error kita tarik sampai ke bawah. Dan yang terakhir, percentage error sama dengan absolute error dibagi dengan aktual bulan April. Tarik sampai bawah. Baik, selanjutnya kita akan mencari MAD bersama kita menggunakan rumus average dan data dari bulan April sampai bulan Oktober kita jumlahkan, kita enter. Selanjutnya untuk MSE dan MAP-nya kita tinggal tarik data dari MAD dan kita akan mendapatkan hasil MAP dan MSE-nya. Sebelum itu kita akan mengubah semuanya di 2 angka belakang koma. Dan untuk percentage kita ubah semuanya ke dalam bentuk persen. Baik, di sini untuk metode moving average 3 bulan, kita mendapatkan MAD sebesar 22,64, MSE 694,48, dan MAP 9,80,8%. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode selanjutnya kita menggunakan metode 3-month moving average. Baik, sama seperti hal sebelumnya, kita akan mengcopy dulu data-data dari yang di atas. Dan kita akan pindahkan ke bawah. Selanjutnya kita akan meng-clearkan atau mengosongkan tabel forecasting, error, absolute error, spot error, dan percentage error.
Baik, di sini kita menggunakan satu, dua, tiga. Oh, di sini kita tambahkan weighting average. Satu, dua, misalkan dulu. Baik, untuk metode 3-month week moving average ini kita masih menggunakan sama hal sebelumnya. Berarti kita menggunakan forecast-nya di bulan April. Tapi kita maaf, maksud saya di bulan April. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum product dari 3 data sebelumnya. Kita titik koma. Baik, 1 sampai 3. Dibagi jumlah dari bobot. Nah, untuk bobotnya, karena kita selalu menggunakan bobot yang sama, maka kita akan kunci dengan F4. Dan yang terakhir juga sama, kita kunci dengan menggunakan F4. Selanjutnya kita enter. Baik, selanjutnya kita akan tarik dan untuk error kita masih menggunakan rumus yang sama. Aktual dari bulan April kita kurangkan dengan forecast. Kita tarik. Untuk absolute error masih sama dengan
ABS dari error. Kita tarik sampai ke bawah. Dan untuk support error, adalah nilai kuadrat dari error. Dan kita tarik sampai ke bawah lagi. Dan yang terakhir, percentage error adalah absolute error dibagi dengan aktual. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari MAD, MSE, dan MAP. Masih sama dengan sebelumnya, kita menggunakan rumus average dan data dari bulan April sampai bulan Oktober. Dan kita tarik ke samping kanan, maka juga akan dapat data MSE dan MAP. Akhirnya kita akan ubah dua angka di belakang koma. Dan untuk persentasenya kita ubah dalam bentuk persen. Baik, untuk metode Trimon-Wake Moving Average, kita mendapatkan peramalan bulan Novembernya sebesar 238,50, MAD-nya sebesar 22,91, MSE-nya sebesar 763,33, dan MAP-nya sebesar 9,44%. Baik, dari keempat metode tersebut, selanjutnya kita akan mencari metode manakah yang paling baik digunakan untuk peramalan dari soal tersebut. Kita lihat keempat metode tersebut, metode yang terbaik yang digunakan untuk peramalan penjualan tersebut adalah metode yaitu adalah metode simple average. Dikarenakan metode tersebut memiliki MAD, MSE, dan MAP yang paling rendah, otomatis metode tersebut layak digunakan untuk peramalan dari data-data yang akan kita ramalkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kasus yang kedua. Di sini ada kasus mengenai penjual mobil Capirosi used cars tahun 2009 sampai 2020. Di sini juga sudah
ada beberapa actual sales dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapakah ramalan penjualan mobil tahun 2021 dengan menggunakan metode double exponential smoothing, dan di mana ramalan LT untuk 2009 adalah 303. Tren atau TT untuk 2009 adalah 1 dengan nilai alfanya 0,4 dan betanya 0,3. Dan jawabannya ramalan penjualan mobil tahun 2020 dengan menggunakan metode DES. Selanjutnya soal nomor 2. Ramalkan penjualan tahun 2021 dengan metode Weight Moving Average 3 tahun dengan menggunakan bobot 1,225. Ramalan tersebut digunakan dengan metode WMA. Soal yang kedua, ramalkan penjualan tahun 2021 dengan 2022 dengan menggunakan metode Trend Projection atau TP, dan berapakah nilai A dan nilai B dari persamaan trennya. Selanjutnya soal nomor 3, berapakah nilai MAD, MSE, dan MAP untuk ketiga metode tersebut. Dan yang terakhir itu, di antara ketiga metode di atas, manakah yang dianggap paling baik untuk digunakan meramalkan penjualan mobil bagi Capirosi Used Cars, dan mengapa? Baik, kita langsung saja. Baik, di sini saya sudah menyediakan tabel penjualan mobil Capirosi Used Cars tahun 2009 sampai 2020. Di sini ada tahunnya dan ada actual sales-nya. Tahun 2009 ada 303, 2010 ada 323, 2011 369, 2012 367, 2013 357, tahun 2014 416, tahun 2015 443, 16 437, tahun 2017 443, 2018 545, 2019 501, dan 2020 578. Baik, kita lanjut saja pada metode yang pertama, yaitu metode saya akan menggunakan metode double exponential smoothing. Baik, untuk metode double exponential smoothing ini, di soal yang telah diberikan ada alfa dan ada betanya. Baik, terlebih dahulu kita buat alfa dan betanya. Pertama kita bikin alfanya. Alfa sama dengan 0,4 dan betanya 0,3. Baik, untuk selanjutnya kita salin dulu data yang telah kita bikin.
Dan juga kita tambahkan tabel periodiknya. Dan kita gabungkan. Untuk periodenya kita bikin 1 sampai 12. Baik, kita rata tengahkan. Baik, yang di bawah ini kita bikin ramalan tahun 2021. Ramalan tahun 2021. Di sini kita juga membutuhkan tabel analisis kesalahan, ramalan. Di tabel analisis kesalahan tersebut ada 3 juga. Yang pertama itu ada LT. Yang kedua ada TT. Dan yang ketiga ada Y. T ditambah P. Kita edit dahulu. Baik, selanjutnya kita jadikan tabel. Dan kita rata tengahkan. Baik, selanjutnya kita membuat tabel error. Kita singkat dengan ET. Selanjutnya LET. LET. Ya. Yaitu ET. Dan yang terakhir itu LET
YT. Balik lagi. Meeting. Dan kita bikin tabel. MAB, MSE, MAP. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah di soal estimasi peramalan tahun 2009 itu diketahui 303 dan trennya adalah 1. Jadi di sini kita bikin 303 dan trennya 1. Selanjutnya kita harus mencari dahulu estimasi peramalan di LT tahun 2010 dengan menggunakan rumus sama dengan alfa kita kali dengan aktual sales tahun 2009 tambah dalam kurung 1 dikurang alfa kita tutup kurung dikali kita buka kurung lagi estimasi tahun 2009 kita tambah tren 2009 kita kunci. Kita kunci menggunakan Fn F4 dan kita mendapatkan hasil 303,6. Baik, selanjutnya langsung kita tarik ke bawah dan mendapatkan baik, untuk trennya kita menggunakan rumus beta kita kali buka kurung estimasi tahun 2010 dikurang estimasi tahun 2009 kita tutup kurung kita tambah buka kurung 1 ditambah
sebentar. Maaf, maksud saya kurang 1 dikurang beta. Kita tutup kurung. Kita kali dengan untuk betanya kita kunci lagi. Menggunakan Fn F4, dan di sini juga kita kunci menggunakan Fn F4. Dan kita mendapatkan hasilnya 0,88. Langsung saja kita tarik sampai bawah. Baik, kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan yang terakhir, YTP adalah peramalan. Berarti cara mencarinya adalah kita menggunakan sama dengan LT, kita tambah TT, itu tren. Kita mendapatkan hasil 304 dan langsung kita tarik. Maaf, ini saya lupa tarik sampai ke bawah. Dan ini juga. Baik, ini adalah hasil akhirnya. Kita kasih warna. Baik, ini adalah tabel error sampai ke percentage error. Baik, langsung ke error. Error sama dengan aktual tahun 2009. Kita kurang YTP 304. Kita tarik sampai ke bawah. Yang selanjutnya sama dengan ABS. Kita tarik sampai ke bawah. Square error, kita kuadratkan. Tarik sampai ke bawah. Dan yang terakhir sama dengan absolute error, kita bagi dengan aktual. Selanjutnya kita mencari MAD dengan menggunakan rumus Arkwright. Kita ambil dari atas, kita blok sampai dan enter. Untuk yang selanjutnya kita tinggal tarik ke kanan. Baik, yang ini kita ubah ke dalam bentuk persen.
dua angka di belakang koma. Kita samakan dengan dua angka di belakang koma. Kemudian kita rata tengahkan biar baik. Untuk metode yang pertama sudah kita gunakan dengan metode double exponential smoothing. Kita lanjut dengan metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, yaitu metode weighted moving average bobot 1, 2, 5. Baik, kita salin lagi datanya. Data yang di atas tadi. Kita copy, lalu kita pindahkan ke metode yang kedua. Kemudian kita tambah forecast error square error dan percentage error. Error. Baik, untuk di sini kita kasih bobot 1, 2, dan 5. Langsung kita kasih tabel. Baik, kita mulai dari tahun 2012. Di sini kita menggunakan rumus
sum product dari 3 data sebelumnya. Kita titik koma, bobot kita tutup kurung, kita bagi jumlah dari, kita gunakan rumus sum, kita buka kurung bobot. Semua bobotnya kita kunci agar dapat digunakan sampai ke bawah dengan bobot yang sama. Baik, di sini kita mendapatkan hasil 349,25. Langsung kita tarik. Untuk error, kita gunakan rumus sama dengan aktual dikurang forecast. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Absolute error, ABS. Error. Kita tarik sampai ke bawah. Error adalah error kita kuadratkan. Tarik sampai ke bawah. Dan yang terakhir, percentage error adalah error, absolute error dibagi dengan 4. Bawah, dan kita ubah dalam bentuk persen 2 angka belakang koma. Selanjutnya kita tambahkan kolom untuk mencari MAP. Ini MAP. MSE, MAP. Masih sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan rumus average. Ambil dari data yang di atas. Enter, dan kita tarik. Yang ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Dan kita ubah supaya 2 angka di belakang koma. Dan kita ubah agar rata tengah. Baik, di sini kita sudah mendapatkan peramalan untuk tahun 2021 sebesar 572,13, MAD-nya 38,03,
MSE-nya 2405,29 dan MAP-nya 7,78%. Baik, metode yang kedua, yaitu metode 3 years week moving average bobot 125 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut kepada metode yang ketiga, yaitu metode trend. Kita tambahkan total average. Untuk total kita gunakan rumus blok 1 ini juga sum kita blok dan yang ini kita cari average. Maaf untuk XC. Kita misalkan periode ini adalah X dan aktual sales-nya adalah Y. Jadi kita gunakan rumus sama dengan periode kali dengan kita akan mendapatkan hasil 303. X kuadrat adalah periode kita kuadratkan. Dan sum sama dengan sum dan untuk average sama dengan average kita blok dari 1 dan ini sama dengan average di sini peramalan tahun 2021.
Baik, untuk periode 20 di sini sudah ditetapkan 12. Jadi untuk periode peramalan tahun 2021 di sini kita langsung saja bikin 13. Baik, sebelum kita lanjut ke tabel forecast-nya, terlebih dahulu bikin B sama dengan Y. Baik, sebelum kita mencari A-nya, kita cari dulu B. B itu sama saja dengan total untuk B sama dengan total dari X, Y, kita kurang dengan periode 12 kita kalikan dengan average dan kita kalikan lagi dengan average aktual sales. Nah, ini kita kurung. Ini kita kurung. Dibagi buka kurung total dari X kuadrat kita kurang 12 buka kurung itu dari average kita kuadratkan kurung. Baik, di sini kita mendapatkan hasil 24,951 dan bisa kita bulatkan jadi dua angka di belakang koma. Kita mendapatkan hasil 24,95 dan baru kita bisa mencari A. A itu rumusnya adalah average dari aktual sales kita kurang B kita kali B kita kali average dari periode. Kita ubah menjadi dua angka.
kita mendapatkan 267,15 dan baru bisa kita mencari Y. Yaitu kita gunakan rumus kita gunakan rumus 267,15 kita tambahkan B 24,95 X. Dan untuk selanjutnya baru kita bisa bikin tabel forecasting. Kita bisa copy dari atas tadi. Dan kita clear. Baik, untuk mencari forecast yang di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita gunakan rumus A kita tambah kita tambah dengan B kita kali dengan X. X-nya itu periode yang pertama. Baik, karena A dan B-nya selalu sama, maka lebih baik kita kunci. Di sini kita mendapatkan hasil 292,10 dan kita tarik. Baik, untuk selanjutnya error sama dengan actual sales kita kurang forecast. Kita tarik sampai ke bawah dan selanjutnya absolute error rumusnya sama aktual kita kurangkan
kita mendapatkan hasil 10,90. Maaf, saya salah rumus untuk yang ini. Sama dengan ABS dari error kita tarik ke bawah. Dan untuk square error sama dengan error kuadratkan dan yang terakhir absolute error, yaitu absolute error terbagi dengan ini kita ubah dalam bentuk persen, dan yang ini kita cari MAD seperti biasa menggunakan rumus average ya, dan kita tarik ke kanan. Nah, ini kita ubah dengan bentuk persentase. Selanjutnya kita ubah dua angka di belakang koma. Baik, di sini kita mendapatkan MAD 19,04, MSE 596,61, dan MAP 4,43%. Dan selanjutnya kita cari peramalan untuk tahun 2021. Baik, kita isi di sini. Peramalan sama dengan rumusnya sama dengan A tambah B kita kalikan dengan X periode ke-13. Sepertinya salah, kita ulangi lagi. A kita tambah B kita kalikan dengan 13. Kita mendapatkan hasilnya 591,52 untuk peramalan tahun 2021. Ini kita ubah ke dua angka belakang koma. Baiklah, kita sudah menemukan hasil MAD, MSE, dan MAP dari ketiga metode yang sudah kita gunakan. Selanjutnya kita menentukan
metode mana yang layak digunakan untuk peramalan dalam penjualan mobil Capirosi used cars tahun 2009 sampai tahun 2020. Di sini kita mencari MAD, MAP, dan MSE yang paling kecil. Dan yang paling kecil yaitu metode trend projection. Jadi metode trend projection layak digunakan untuk metode peramalan dalam perusahaan penjualan mobil Capirosi used cars. Baik, dari ketiga metode tersebut, yaitu metode yang digunakan yaitu metode trend projection. Karena dari ketiga metode tersebut, metode trend projection lah yang paling kecil hasil MAD, MSE, dan MAP-nya. Baiklah, sekian video penjawaban soal UTS dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau terbata-bata dan kesalahan di dalam pengerjaannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.